bahwa MDA membentuk Pasikian Pecalang Bali, gitu kan? Kelembagaan secara umum, tidak hanya Pasikian Pecalang Bali, membentuk Yohane, membentuk juga Pasikian Krama Istri, gitu kan? Kalau Pasikian Yohane sudah sebelumnya, Pasikian Krama Istri juga sudah, gitu kan? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah tentu memberikan pelayanan. Tidak ada benturan antara Pasikian Tidak ada Pecalang, benturan, tidak ada. Selama ini sebenarnya tidak ada benturan, gitu. Justru Pasikian ini hadir untuk mengayomi, memperkuat keberadaan Pecalang itu. Jadi tidak mutlak syaratnya harus dari Pecalang, tidak mutlak, sehingga bisa lebih luas. Boleh dari luar yang tidak pernah jadi Pecalang misalnya. Dan tidak pernah di Pecalang, tidak ada masalah. Yang penting adalah krama desa adat. Jadi tegas ini bahwa MDA Bali tidak menyampaikan bahwa Pasikian Pecalang Bali tidak akan tertarik dalam tidak sampai ditarik dalam politik praktis ya. Tidak akan tertarik. Tidak akan menjadi kendaraan politik. Tidak akan, apalagi menjadi kendaraan politik. Ya, Tribun Bali Podcast. Om Swastiastu. Tribuners, kembali lagi bersama saya Koma Agus Ruspawan dalam podcast Tribun Bali, dan kali ini kita akan membahas Pasikian Pecalang, termasuk juga tentu juga Pecalangnya ya. Saat ini wacana terkait Pasikian Pecalang ini lagi ramai dibahas masyarakat, terutama bagi pecalang di Bali, dan kita akan membahas terkait Pasikian Pecalang ini bersama Jero Made Abdi Negara. Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Made. Bertajuk Bendesa Agung Baga Kerjasama Informasi Inovasi dan Pengolahan Data Krida Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Beliau juga menjadi Sabo Desa di Manis Tutu, Jembrana ya. Jembrana. Desa Adat Manis Tutu Jembrana. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana peran pecalang, Pasikian Pecalang, apa urgensi dari Pasikian Pecalang ini, tentang keberadaannya, juga bagaimana nanti terkait pemilihan Manggala dan lain-lainnya. Jelma deh, menapi gatel nih ke. Asongkara becik, beli komang. Asongkara beli komang menapi. Sehat selalu, semangat nih ke. Penuh semangat, penuh semangat beli komang. Hujan nih ke. Meskipun tidak ada matahari, udah 3 hari nih. Dan Pasikian Pecalang ini kita bahas dengan lembut ya. Dengan lembut. Suasana hati dingin ya. Dengan suasana hati sesuai dingin. dengan suasana saat ini ya, yang dingin-dingin hujan ya. Kita perlu panas-panas ya. Sepakat. Yang penting kan kita nanti bisa menghasilkan bagaimana pembahasan yang positif kan kita ya. Harapannya seperti ini. Artinya apa yang mungkin menjadi tanda tanya dari masyarakat saat ini bisa terjawab tuntas gitu. Pak Abdi, ini kan sekarang Pasikian Pecalang menjadi pertanyaan banyak masyarakat ya, juga ada polemiknya seperti itu. Nah, sebelum kita membahas sejauh itu, mungkin bisa dijelasin Pak Abdi, dari selaku petajud di MDA, apa sih latar belakang terbentuknya Pasikian Pecalang di Bali ini, dan juga dijelaskan apa sih itu Pasikian Pecalang nih ke Baik, Om Swastiastu, maka sami penonton podcast Tribun Kompas yang Titiang banggakan. Yang pertama, Titiang terima kasih karena sudah diundang dalam podcast Niki, dan ini untuk yang kedua kalinya membahas tentang desa adat, majelis desa adat, dan mungkin tentang Pasikian Pecalang. Beli komang mungkin kalau kami itu tidak melihat ini sebagai polemik, walaupun banyak yang menulis polemik tadi, lebih kepada sebuah dinamika. Karena memang setelah terbitnya Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, banyak hal-hal yang masih perlu dijelaskan kepada masyarakat Bali, utamanya krama desa adat di Bali. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang Majelis Desa Adat. Kenapa Majelis Desa Adat mengeluarkan surat keputusan pengukuhan? Asongkara kemarin banyak sekali komentar positif. Oh, ternyata seperti ini. Mendapat pemahaman.
walaupun 1 jam lebih nih ke yang kemarin nih ke podcast sebelumnya. Oh, ternyata seperti ini. Dan kami sangat bersyukur bahwa itu selalu kami anggap sebagai sebuah bentuk kecintaan Krama Desa Adat terhadap desa adat dan tentu saja majelis desa adat di dalamnya. Nah, terkait dengan pesikian pecalang, jadi kami perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa di tahun 2020 setelah terbitnya Perda 4 2019 kan tahun 2019 tentang desa adat di Bali, maka salah satu pasal di dalam Perda itu mengamanatkan pembentukan lembaga-lembaga ya, yang menjadi organ internal MDA itu kan untuk memberikan pelayanan pengayoman kepada salah satunya adalah pecalang desa adat. Yang lain ada Yowane desa adat. Ada juga Pasikian Krama istri desa adat gitu ya. Nah, ini adalah amanat Perda yang tujuannya bagaimana majelis desa adat itu memiliki organ internal. Nah, organ internal ini ada di pihak majelis desa adat, tetapi dia memberikan pelayanan kepada lembaga-lembaga yang menjadi hak otonom desa adat. Itu. Jadi akhirnya kemudian kita harus memisahkan antara Pasikian Pecalang Bali dengan pecalang desa adat. Nah, dinamika ini karena kegagalan di dalam memisahkan ini, sehingga dianggap kemudian bahwa keberadaan Pasikian ini seolah-olah menjadi forum. Yang akhirnya kalau forum itu, mohon maaf, secara tidak langsung kan ada garis koordinasi. Bahkan bisa jadi ada garis komando. Padahal ini berbeda. Bukan forum ya? Bukan forum. Ini adalah organ internal. Organ internal ya. Jadi kalau di perusahaan itu mungkin semacam divisi. Divisi ya. Divisi yang dibentuk oleh internal karena dia tidak punya anggaran dasar sendiri. Jadi nggak punya ADRT sendiri ya? Punya anggaran dasar. Mengacu ke MDA-nya. Itu jelas juga di pasal di bab 7 itu diuraikan bahwa MDA membentuk Pasikian Pecalang Bali, gitu kan? Kelembagaan secara umum, tidak hanya Pasikian Pecalang Bali, membentuk Yowane, membentuk juga Pasikian Krama istri, gitu kan? Kalau Pasikian Yowane sudah sebelumnya, Pasikian Krama istri juga sudah, gitu kan? Tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah tentu memberikan pelayanan. Yang Pasikian Krama istri memberikan pelayanan kepada Krama istri yang ada di desa adat, gitu kan? Yang sudah. Kemudian Pasikian Yowane memberikan pelayanan kepada Yowane desa adat. Pasikian Pecalang Bali memberikan pelayanan kepada pecalang desa adat gitu. Ini yang kemarin itu di sosial media kami tangkap, kami lihat ada perbedaan pandangan karena narasi-narasi yang beredar seolah-olah kemudian ini menjadi forum. Kemudian dengan adanya forum itu seolah-olah kemudian mengkooptasi keberadaan pecalang desa adat. Itu yang kemarin kan agak ramai itu ya. Untuk apa sih Pasikian Pecalang ini sementara sudah ada pecalang di desa adat sendiri? Apakah tidak ada benturan gitu? Betul. Nah, kalau Pak Abdi gimana menjelaskan ini nih? Sapuniki. Patut beli komang. Jadi ini perlu kita dudukkan karena tadi sudah ada bahwa kami tegaskan bahwa Pasikian Pecalang Bali itu harus dipisahkan dulu dengan pecalang desa adat. Dengan pecalang desa adat. Pecalang desa adat ini adalah hak otonom desa adat. Secara garis komando itu berada di bawah bendesa dan klian atau sebutan lain. Ada peduluan desa dan sebagainya kan. Jadi ini sudah otonom. Tidak mungkin kemudian ini ada yang masuk mengkooptasi, menggantikan misalnya peran bendesa adat gitu kan. Nah, tetapi perlu disadari bahwa tidak semua urusan itu bisa diselesaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh baik pecalang desa adat maupun oleh desa adat. Itu ya. Jadi harus ada juga lembaga yang secara lebih luas itu bisa memberikan satu
pelayanan, bahkan pengayoman. Pengayoman ya. Contoh, nah ini contoh yang Contohnya nih. jelas, Nggih. transparan, dan menjadi berita yang luar biasa. Nggih. Yaitu salah satunya adalah bagaimana pecalang desa adat kita pernah pada saat bertugas ngayah itu mendapatkan ada sedikit Insiden gitu ya. insiden, Nah. kemudian ditersangkakan. Nah, kan proses waktu hukum itu ya. kan sudah Iya, proses iya. hukum tersangka, Iya. kan gitu. Nah, pada saat seperti itu maka Ini pecalang yang di desa Besaki adat maksudnya nih ya? di Besaki. Iya. Kita buka aja lah. Buka aja di Besaki. Karena sudah betul. tahu Ini ya. sudah menjadi Iya. konsumsi Iya, publik betul, ya. konsumsi. Dan waktu itu memang pecalang desa adat Besaki jelas tidak mampu. Kan gitu. Nggih. Kemudian naik lagi kepada desa adat. Desa adat juga belum mampu juga karena tidak ada pada wewenangnya. Iya. Karena di dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali, desa adat itu kan hanya mengatur rumah tangganya sendiri. Sedangkan kalau ini kan sudah berkaitan dengan institusi negara. Sudah di luar dari rumah tangga desa adat gitu ya. Sehingga waktu itu Jero Bendese adat Besaki, mungkin nanti kalau beliau berkenan bisa diundang juga di podcast ini ya. Itu berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan bersurat resmi kepada Majelis Desa Adat untuk memohon, meminta pengayoman dan perlindungan. Karena kalau seandainya itu lolos sampai kemudian pengadilan, maka itu akan menjadi presiden buruk bagi pecalang desa adat. Dan tentu saja pecalang di seluruh desa adat di Bali. Nah, waktu itu Mendesa Agung kami sangat tegas. Mendesa Agung kami sangat tegas sehingga akhirnya sampai pada satu proses tidak masuk sampai ke pengadilan dan dilepaskan status tersangkanya. Jadi kan lepas tersangka tidak berlanjut proses hukum. Nah, kira-kira itu salah satunya. Berarti itu salah satu peran dari Pasikian Pecalang peran ya. Pasikian. Nah, selain itu kan memang sekarang ini kita sadari dan kami juga mohon maaf karena 2020 sampai 2025 kan sudah ada nih Pasikian Pecalang Bali. Tapi kami melihat melakukan evaluasi perannya belum maksimal. Belum maksimal. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tadi kami sampaikan bahwa melakukan pelayanan dan pengayoman kepada pecalang desa adat itu kami lihat belum maksimal. Sehingga harapannya tentu saja di periode atau masa ayahan yang akan datang ada pelayanan yang lebih baik, pengayoman yang lebih baik. Karena kita sangat sadar bahwa Pasikian Pecalang Bali ini sangat penting di Komang. Penting, mungkin bisa didetailkan lagi urgensinya ini keberadaan Pasikian ini, ya, Pak Abdi. Secara umum, ya, kita berpandang secara umum, Pasikian Pecalang Bali ini kan urat nadi Kasukertan. Kasukertan desa adat. Kasukertan itu tidak hanya sekedar keamanan dan ketertiban, tetapi keamanan ketertiban yang membawa kepada stabilitas dan kebahagiaan, gitu. Jadi kalau kita sudah bicara tentang keamanan, ketertiban, stabilitas, kenyamanan dan kebahagiaan, ini kan hal-hal yang menjadi syarat mutlak di dalam kita hidup bersosial, hidup bermasyarakat, ya, dan hidup sebagai kerama Bali, dan lebih mengkhususnya adalah bagi perekonomian, gitu kan? Karena kita sadari bahwa di Bali ini perekonomian ditopang oleh pariwisata. Kalau tidak kemudian tercipta Kasukertan di desa adat, tidak ada ketertiban, keamanan, kenyamanan, bahkan kebahagiaan, kan gitu, tentu tidak mungkin pariwisata itu bisa tumbuh ataupun bisa bertahan di Bali. Berarti peran pecalang di desa adat dengan Pasikian Pecalang ini ada pemisahnya itu? Iya, pemisahnya hanya di dalam fungsinya. Jadi ada secara fungsional, gitu ya. Kalau pecalang desa adat ini tentu bagaimana menciptakan Kasukertan di desa adat. Karena memang seperti tadi, wewenang desa adat itu adalah bagaimana mencapai Kasukertan, tetapi wewidangan ruang lingkup wewenangnya hanya di wewidangan desa adat dan mengatur rumah tangganya sendiri, gitu kan?
bagi desa adat, pecalang ini adalah bagian dari rumah tangga. Kenapa? Karena dilahirkan, dibentuk oleh desa adat. Gitu kan? Berarti kan kalau kita bisa ini kan seperti anaknya lah, gitu kan? Salah satu anaknya ya pecalang, gitu kan? Sehingga berhak diatur. Nah, itu di wilayah. Tetapi kalau sudah keluar dari wilayah desa adat, misalnya hubungan antara satu desa adat dengan desa adat yang lain, apalagi hubungan desa adat dengan pasikian-pasikiannya, misalnya dengan pemerintah, dengan instansi lain. Nah, seperti tadi yang kejadian insiden di Desa Adat Besakih, yaitulah di sana membutuhkan peran ada lembaga pengayom yang bisa lebih makro di dalam melakukan fungsi-fungsinya, baik itu pengayoman maupun pelayanan seperti itu. Jadi tidak ada benturan antara pasikian. Tidak ada benturan, tidak ada. Selama ini sebenarnya tidak ada benturan. Gitu. Justru pasikian ini hadir untuk mengayomi, memperkuat keberadaan pecalang itu. Dan ini sebenarnya kan juga salah satu contoh bentuk bahwa pecalang desa adat itu sifatnya itu adalah otonom, adalah ketika kegiatan-kegiatan. Ada misalnya seperti kegiatan gelar agung pecalang misalnya. Nah, itu kan gelar agung pecalang itu tidak bisa MDA langsung memerintah pecalang desa adat. Itu tidak boleh, gitu ya. Yang ada adalah MDA berkoordinasi dengan bendesa adat. Nah, sesuai tingkatan. Nanti yang MDA provinsi ke MDA kabupaten, MDA kabupaten ke MDA kecamatan, MDA kecamatan nanti yang mengkoordinir. Gitu kan? Nah, dalam hal mengkoordinir itu adalah meminta kepada bendesa adat untuk menghadirkan gitu kan, pecalang untuk mengikuti kegiatan itu. Jadi tidak boleh kemudian MDA langsung bersurat kepada pecalang gitu. Nah, karena memang pecalang itu adalah hak otonom, pecalang desa adat itulah hak otonom dari desa adat. Nah, di mana Pesikian Pecalang Bali pada saat itu? Pesikian Pecalang Bali karena merupakan organ MDA, maka dia yang menyiapkan secara teknis pelayanan. Menyiapkan di lapangan, ya kan? Menyiapkan tendanya, konsumsinya, misalnya dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira sampai di sana gimana Beli Komang? Beli Komang mungkin juga baru paham ya. Nah, juga muncul pertanyaan, apakah Pasikian ini perwakilan dari masing-masing kabupaten, kemudian dibentuk Pasikian atau beda? Pak Abdi bisa jelaskan ini ya? Mungkin sedikit ada perbedaan pemahaman. Jadi ketika pemahaman kita itu adalah forum yang tadi secara tidak langsung punya mungkin garis komando gitu ya, memang layak ini untuk ditolak. Saya pun secara pribadi layak ini ditolak gitu kan, dan memang itu tidak sesuai dengan amanat Perda 4 2019 dan ADART. Kalau pakai garis komando gitu Kalau pakai garis komando. Nah, itu sangat bertentangan. Jadi layak untuk ditolak. Tetapi memang itu yang berbeda. Ada beberapa narasi yang sepertinya keliru. Yang menarasikan seolah-olah bahwa ini adalah forum. Kalau yang namanya forum berarti ada satu-satu perwakilan. Dan itu sudah pasti nanti seolah-olah akan mengkooptasi keberadaan pecalang desa adat. Artinya perwakilan, mungkin perwakilan dari 1.500 desa Bali misalnya kan. Nah, itu. Diwakili satu-satu dengan pecalangnya misalnya. Itu forum. Jadi tidak seperti itu kan Pasikian. Yang kami bentuk itu tidak seperti itu. Pasikian Pecalang Bali itulah kembali lagi organ internal. Sehingga dia tidak punya garis komando. Dia hanya membantu dalam hal pelayanan dan pengayoman. Pengayoman tadi sudah kami sampaikan contohnya. Pelayanan juga sudah. Jadi pada saat mengundang pecalang desa adat melalui bendesa adat, kelian desa atau sebutan lain, maka Pesikian Pecalang Bali inilah yang membantu bagaimana agar nyaman, jadi konsumsinya bagaimana, tendanya bagaimana, berkoordinasi dengan kepolisian untuk ngatur lalu lintasnya bagaimana sehingga tidak kredit dan sebagainya, gitu. Kemudian mungkin juga menyiapkan surat-surat, menyiapkan apapun yang dibutuhkan, karena memang tugas kami pelayanan di Pesikian Pecalang Bali itu, gitu. Nah, ini yang perlu dipahami, sehingga sekali lagi bahwa tidak ada yang namanya garis komando. Nah, itu perlu kami tegaskan. Tidak ada perwakilan dari masing-masing kabupaten kota ya. Tapi memang prosesnya mungkin sedikit lagi saya jelas. Prosesnya memang yang pertama perlu ini Komang ya. Dulu di 2020 tadi kan 2019 Perda 4. Nah, ini mungkin sejarahnya. Nah, sejarahnya kan 2020 itu
SK pertama diterbitkan. Itu tidak melalui proses paruman, pesangkepan, pesamuan, tidak. Jadi pada saat itu ditunjuk saja oleh Bendesa Agung kala itu Manggala Pasikiannya sebagai Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali. Waktu itu kebetulan yang memang aktif berkoordinasi dari zaman masih MUDP adalah Jero Made Mudra. Itu pecalang dari Desa Adat Denpasar. Nah, beliaulah yang kemudian ditunjuk. Tidak ada proses kemudian sebagainya karena memang waktu itu mohon maaf mungkin keberadaan pecalang Desa Adat walaupun sering ini tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan luar biasa, selalu ada di dalam setiap momen-momen besar. Bahkan momen nasional, internasional yang mencekam. Kalau internasional kan sudah dari dulu. Ini ada momen nasional yang mencekam, pecalang juga hadir di sana kan gitu. Waktu itu ditunjuk. Kemudian karena dianggap waktu itu Jero Made Mudra sudah lumayan lingsir, beliau juga tidak paham komputer, maka perlu pendamping yang cekatan. Nah, kebetulan ada staf MDA. Ya, ada staf MDA yang paham komputer. Nah, dan itu ditugaskan untuk menjadi adminnya awalnya. Namanya Bapak Ngurah Putu Hadi Pradjana, SH gitu ya. Waktu itu saya lupa itu sudah SH atau belum gitu. Jadi Bapak Ngurah Putu Hadi Pradjana. Nah, karena kemudian diterbitkan SK, maka sekalianlah untuk mendampingi segala macam, staf ini dijadikan, staf MDA ini dijadikan sebagai sekretaris atau penyarikan. Itu. Jadi awalnya itu beliau dari staf MDA, staf kontrak dulu. Itu. Jadi staf kontrak dijadikan admin awalnya. Habis itu hanya untuk membantu sebenarnya Pak Made Mudra, baru kemudian dijadikan penyarikan. Nah, ini yang berproses selama 5 tahun atau 5 warse. Artinya sampai Manggala Utama dan penyarikan aja. Ada juga perjuru-perjuru lain, didukung oleh perjuru-perjuru lain. Itu. Dan jadi di Pasikian ini yang ada itu cuma prajuru. Ada prajuru, cuma prajuru. Tidak ada anggota gitu ya? Kalau dulu tidak ada sama sekali, hanya prajuru saja, karena memang itu adalah divisi. Jadi adalah organ internal. Kalau kita samakan gitu, persamakan itu seperti divisi. Jadi hanya perjuru saja. Tetapi di sesana pecalang yang terbit, yang baru saya terbit itu tahun 2000, kalau sesana pecalang itu tahun 2024. Itu ada keputusan MDA Provinsi tentang sesana pecalang. Jadi pada saat itu ditempatkan selain ada 9 perjuru ada juga namanya pasukan, 33 pasukan. 33 pasukan. Nah, 33 pasukan ini bukan berarti pasukan siap tempur berani mati, bukan begitu. Tetapi lebih kepada ada personalia yang ditempatkan yang memang ada di desa-desa adat yang memiliki nilai menjadi kawasan strategis, vital, gitu ya. Misalnya contoh di mana? Di Besakih, karena di sana ada Pura Agung Besakih. Ada di Lempuyang, misalnya begitu. Ada di Gilimanuk. Kenapa? Itu merupakan pintu masuk Bali. Ada juga di Padang Bae, Desa Adat Padang Bae, karena di sana adalah pintu masuk Bali. Nah, Denpasar juga ada. Ini adalah tempat-tempat vital. Di sana ada personal itu, yang 33 itu. Tujuannya adalah agar ketika ada koordinasi komunikasi dalam hal urgent, penting, maka itu yang menjadi perwakilan Pasikian Pecalang Bali di lokasi itu. Kira-kira begitu, penyambung informasi lah. Jadi ada prajurunya ya 9. Ada prajuru 9. Yang bisa masuk di prajuru ini, seperti apa? Di dalam proses, kalau sebelumnya kami ceritakan, di 2020 itu hanya siapa yang mau, siapa yang kira-kira punya waktu itu dimasukkan. Tetapi di tahun 2025 ini, setelah terbit sesana pecalang tahun 2024, maka kami membuat satu mekanisme, di mana mekanisme itu dimulai dari pesangkepan Padgatekala, gitu ya. Padgatekala. Jadi ada proses di kabupaten kota yang
Tujuannya adalah kami mendapatkan lebih banyak lagi referensi tokoh-tokoh yang sekiranya punya waktu, memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan pengayoman dan pelayanan tadi dengan lebih baik. Karena kan harapan kami dari periode ke periode itu menjadi lebih baik kan begitu. Kalau periode kemarin kita sudah evaluasi, seperti tadi kami mohon maaf belum maksimal, Ya, tetapi di periode tentu awal mungkin masih trial gitu ya, masih penunjukan ya, jadi betul, siapa yang berkenan betul, untuk ngayah kan. Betul, seperti itu Beli Komang. Sekarang di 2005 sudah mulai kita meminta ditertibkan gitu masukan, ya. betul, meminta masukan dari masing-masing MDA, kabupaten dan kecamatan. Nah, ini kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing MDA, kabupaten, kota yang melibatkan di sana ada pecalang dari kecamatan, yang juga kan kalau pecalang di kecamatan itu adalah sekaligus dia pecalang di desa adat rata-rata. Kemudian ada Bendesa Litan, MDA kecamatan, ada Bendesa Madya, dan Panja Angge di MDA Kabupaten Kota. Ini untuk memenuhi amanat dari Perda 4 2019 karena pecalang itu dibentuk oleh MDA. Jadi MDA itu kan Majelis Desa Adat itu terdiri dari MDA provinsi, MDA kabupaten, MDA kecamatan. Ini harus terlibat di dalam setiap proses pembentukannya gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Pasikian pun juga ada di kabupaten kota. Pasikian juga ada. Itu sampai di kecamatan ya? Sampai kecamatan. Oh, sampai di kecamatan juga ada. Kecamatan ada. Pasikian pecalang itu sampai kecamatan ada. Itu karena seperti tadi ada fungsi-fungsi dia seperti itu. Jadi setelah kemarin di 2020 mungkin belum maksimal ya, jadi mungkin mekanisme untuk menjadi prajuru di Pasikian mungkin belum diatur, betul, gitu kan? Betul. Di tahun ini dan ke depan itu sudah mulai ditata gitu ya. Asungkare, kita sudah mulai tata. Sudah mulai akan ditentukan syarat dan prasyarat untuk di prajuru, termasuk juga di Manggala Utamanya. Betul, Beli Komang. Jadi seperti tadi berdasarkan sesana pecalang dan juga keputusan MDA, karena sekali lagi inilah organ internal MDA, yang kami ambil itu adalah berdasarkan musyawarah mufakat dengan antara MDA provinsi dengan MDA kabupaten, gitu ya, dan MDA kecamatan tentunya ada di sana sebagai satu kesatuan, gitu ya. Nah, jadi proses ini kami coba lebih rapi. Ada yang mengajukan dengan harapan lebih banyak lagi referensi tokoh-tokoh yang seperti tadi, yang punya waktu, yang punya komitmen dan dipercaya akan bisa membawa Pasikian Pecalang Bali itu lebih baik di kemudian hari. Cuma memang ada kendala, salah satu kendalanya itu adalah terkait dengan jarak, gitu ya. Jadi kadang-kadang Manggala Utama itu lebih dicari yang dekat di kota gitu kan, dekat di kota, Sarbagita lah gitu. Ya betul. Kalau terlalu jauh, kadang-kadang juga tokohnya itu yang merasa kalau dari Jembrane gitu ya, itu kan waktunya 3,5 jam bolak-balik gitu ya, apalagi kalau tidak punya. Nah itu saja kendalanya. Jadi sekarang sudah mulai disusun mekanismenya ini untuk sudah Beli Komang. Seperti apa tadi? Mulai dari pesangkapan Padgatekale. Nah, naiknya ini ke pesamuan Beli Komang. Dari pesangkapan ini mengusulkan merekomendasikan bakal calon. Ya, tokoh-tokoh itu ya bakal calon. Nanti masuk ke pesamuan itu disaring menjadi calon. Nah, di pesamuan Pasikian Pecalang Bali inilah baru kemudian nanti mengajukan kepada MDA provinsi, karena ini adalah wewenang MDA provinsi, karena pembentukan itu kan sesuai dengan tingkatan. Jadi yang provinsi dibentuk oleh MDA provinsi, yang kabupaten dibentuk oleh MDA kabupaten, yang kecamatan dibentuk oleh MDA kecamatan, kan begitu. Diusulkan, jadi diusulkan itu paling sedikit 2, sehingga ada opsi, gitu ya. Dari pengusulan ini kemudian baru digodok oleh MDA provinsi, baru kemudian diterbitkan SK sesuai dengan apa yang menjadi. Jadi tetap prosesnya itu ada dari mulai disusun prosesnya. Betul. Ada syarat untuk menjadi Manggala Utama atau prajuru? Ya, ada beberapa syarat, Beli Komang. Tentu yang pertama punya komitmen, kan gitu ya. Ya punya komitmen. Kemudian ada syarat-syarat lain seperti syarat pendidikan, gitu ya. Kemudian ada syarat tidak terafiliasi dalam ajaran sampradaya non-reste. Gitu ya. Ini yang paling penting karena memang itu menjadi salah satu konsen kami. Termasuk saat ini juga kami sedang terus mendorong
adanya pelarangan pengembangan sampradaya non-dreste berdasarkan SKB MDA dan PHDI yang sudah terbit sebelumnya, dan juga surat instruksi dari Majelis Desa Adat untuk kemudian melarang pengembangan terhadap sampradaya non-dreste ini. Gitu. Selain itu terafiliasi. Nah, ada yang lain juga. Kalau terafiliasi dengan partai politik gitu. Itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi memang kami berharap bahwa tidak ada sebuah bendera tertentu gitu ya. Biasanya itu kami ini kan sebagai tidak terasik sebagai pengurus, biasanya begitu. Jadi pengurus ya. Kenapa? Karena semua orang punya hak politik. Jadi kita tidak membatasi, oh ini tidak boleh. Tetapi kan hak politik itu tidak bisa digunakan kalau dia sebagai pengurus itu tidak bisa digunakan di Pasikian, karena nanti pasti akan terjadi konflik kepentingan kan begitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Betul. Jadi syarat pendidikan, kemudian tentu saja ada rekomendasi dari desa adat masing-masing gitu, untuk memastikan bahwa itu betul-betul kerama desa adat gitu. Nah itu dari luar nih. Dan itu bentuknya semua adalah pernyataan, self-assessment, self-declaration gitu. Jadi dia sebetulnya pernyataan gitu. Apa harus ada syarat bahwa calon ini berasal dari pecalang? Nah, pernah jadi pecalang misalnya. Itu yang tidak kami memang tidak menegaskan itu. Karena baik di dalam ADRT maupun dalam Perda itu tidak diatur. Harapannya begini, Bli Komang. Harapannya begini. Kalau ada memang yang punya histori pernah jadi pecalang, itu bagus, ya. Karena kita kan di sini melihat juga kapasitas, kapabilitas. Karena kembali lagi ini bukan forum. Kalau forum mungkin iya harus ada syarat itu kan gitu. Kalau forum, karena yang namanya forum pecalang, ketika dia jadi pecalang dia boleh masuk forum. Tapi kalau sudah tidak jadi pecalang, dia sudah tidak boleh, kan begitu ya, tidak boleh gitu. Ketika dia sudah di Pasikian Pecalang Bali, jadi kami berharap adalah yang paling penting itu adalah bagaimana komitmennya, bagaimana kemampuannya, karena di sini kan dipentingkan kemampuan, harus dia bisa melobi, kan begitu ya, dan lobiannya itu tidak hanya tingkat daerah, bisa juga sampai nasional gitu kan. Jadi dia harus punya kapasitas, gitu kan. Kemudian dia punya jaringan juga, network, gitu kan. Dan tentu saja dia harus memahami, karena hakikat dari pecalang ini kan keamanan, ketertiban. Jadi kalau tidak punya dasar, kan mohon maaf gitu ya. Jadi ada nggak dasar-dasar yang dimiliki? Bagaimana menciptakan sebuah keamanan, karena ini policy, kebijakan. Bukan kemudian, oh kalau ada maling kita tangkap. Itu tidak perlu keahlian tertentu, itu secara logika sudah begitu. Tapi kan tidak seperti itu. Ini adalah kebijakan. Pasikian Pecalang Bali itu ikut memikirkan terkait dengan, apalagi sekarang ada sudah lama ada pergub juga tentang keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat, si Pandu Beradat. Dan ini ada di dalamnya pecalang menjadi bagian salah satunya. Kan begitu. Sehingga betul-betul harus memiliki satu pemahaman tentang bagaimana menciptakan sebuah kebijakan. Contoh sekarang banyak yang dinamika, banyak pro kontra terkait dengan pendatang gitu misalnya. Kalau pecalang Pasikian di Pasikian Pecalang Bali, MDA provinsi ini kan harus memiliki bagaimana nih strategi ngomongnya, Bli Komang. Kan gitu ya. Kalau di pecalang desa adat bagaimana melaksanakan. Kan gitu ya, kalau pecalang desa adat melaksanakan. Sudah kalau ada yang onar, borgol. Nah, misalnya begitu, serahkan ke kepolisian. Itu melaksanakan. Tetapi kalau Pasikian Pecalang Bali, MDA provinsi memikirkan. Bagaimana kemudian kalau di dalam proses memikirkan itu tidak ada pondasi, ada pemahaman gitu kan, memiliki kemampuan di dalam dan punya pengalaman, itu yang paling penting gitu. Jadi tidak mutlak syaratnya harus dari pecalang, tidak mutlak, sehingga bisa lebih luas. Boleh dari luar yang tidak pernah jadi pecalang misalnya. Dan tidak pernah di pecalang, tidak ada masalah. Yang penting adalah kerama desa adat. Dibuktikan dengan rekomendasi dari berarti bisa juga mungkin dari militer, dari kepolisian itu kami terbuka. Tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan. Backgroundnya apakah birokrasi, apakah mantan birokrat, apakah mantan pengusaha, apakah mantan ini. Karena
yang diusulkan itu juga baru bakal calon. Proses menjadi calon itu setelah yang bersangkutan menandatangani pernyataan, yang paling penting mengenai pernyataan dan punya identitas, itu kan identitas. Jadi ada KTP dan sebagainya dan punya rekomendasi dari Mendes Adat. Itu yang penting ya, rekomendasi dari Sadat itu. Betul. Ya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk langsung mendaftarkan diri. Mendaftar gitu. nggak bisa. Harus punya rekomendasi. Iya, ya. Jadi rekomendasi. Nah, setelah itu baru diajukan sebagai calon ke MDA provinsi. Di MDA provinsi kami akan profiling lagi. Jadi Betul. kalau begitu masing-masing desa adat boleh mengusulkan rekomendasinya. Boleh saja melalui persangkapan Padgate Kale itu. Boleh saja melalui persangkapan Padgate Kale yang dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Kebetulan kalau yang periode ini itu sudah terakhir kami laksanakan 25. Berarti 2 hari yang lalu ya? 25 Februari ini. Ya, 25. Sekarang tanggal 27. 27. Pas Kajang Kliwon. Jadi 2 hari yang lalu itu iya, sudah dilaksanakan dan memang pengusulannya banyak. Banyak nama yang diusulkan gitu ya dan kami persilahkan itu sebagai bagian dari bagaimana upaya kita bersama untuk mencari yang terbaik. Karena sekali lagi Persikian Pecalang Bali yang kemudian memberikan pelayanan pengayoman kepada pecalang desa adat ini memiliki peran yang strategis. Yang strategis itu pecalang desa adatnya. Yang penting kalau bahasanya membuat pisan gitu ya. Iya, pecalang desa adatnya. Kami di Persikian Pecalang Bali ini hanya memberikan pelayanan, memberikan pengayoman terhadap itu. Salah satunya di bidang hukum, Bli Komang. Karena nanti Persikian Pecalang Bali, MDA provinsi ini punya tim hukum khusus yang memastikan. Ya, karena dulu kan ketakutannya begitu. Jangan sampai kami ngayah bertugas resmi, tapi ngayah tiba-tiba malah ada ketika ada kasus hukum tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang melindungi. Kira-kira peran Persikian ya. Betul. Ini menarik ini. Jadi sekali lagi Semeton Tribuners bahwa di Persikian ini tidak mutlak harus dari pecalang. Ya. Betul. Terbuka siapapun yang ingin mengajukan diri jadi Persikian atau Manggalu Tamu Persikian ini boleh ya terbuka. Boleh mengikuti proses. Tapi harus melalui proses dari rekomendasi dari desa adat. Desa adat dan masuk dia di persangkapan Padgate Kale yang tadi kami sampaikan. Tidak khawatir nanti akan ditunggangi? Sampai saat ini kami tentu di MDA ini kami perlu juga sampaikan. Di MDA ini bukan hanya saya, bukan hanya Ido Penglingsir Agung Putu Sukan. Kami memiliki banyak sekali pakar-pakar di bidangnya, gitu ya. Dulu juga kami jelaskan, ada Bapak Wayan Pewindye, pakar hukum adat. Kemudian ada pakar-pakar hukum adat lain, ada Profesor Ana Agung Istri Aryatu Dewi yang kepakarannya di hukum adat, hukum pidana, hukum perdata itu sudah tidak perlu diragukan. Kemudian ada pakar-pakar lain, yang tentunya kami sangat berhati-hati di dalam, termasuk juga dinamika yang saya sampaikan tadi itu yang di awal kita sempat Bli Komang singgung gitu ya. Itu kan karena kehati-hatian Bli Komang. Kami tidak bisa kemudian mengambil resiko kemudian dengan serta-merta mengeluarkan SK dalam bentuk SK dan sebagainya karena kita harus perhatikan bahwa segala bentuk apalagi yang sifatnya fondamen itu harus kuat dulu. Harus mengikuti aturan. Harus ada aturan main yang jelas. Sehingga ketika kemudian ada satu mohon maaf ini, ada gugatan-gugatan, ada ketidakpercayaan di sana oleh pihak-pihak lain. Itu bisa kita jawab, bahkan dengan proses hukum pun tetap bisa kita pastikan bahwa ini kuat gitu. Itu yang paling penting karena kita tidak mau juga kita sudah keluarkan satu kebijakan, sudah terbentuk lembaga, legitimasi dipertanyakan atau bahkan sampai ke jalur hukum, kemudian tiba-tiba kita runtuh, kalah gitu misalnya. Digugat misal dan sebagainya. Tentu ini akan menjadi presiden yang buruk lagi. Baik bagi lembaga itu sendiri maupun bagi MDA yang mengeluarkan SK kan begitu. Sehingga ini kami pastikan kuat. Yang belum kuat kita sempurnakan kan harapannya begitu. Kita komunikasikan. Nah setelah itu baru kemudian kita pastikan bahwa itu betul-betul yang seperti tadi secara hukum legal kuat gitu. Jadi ini terkait polemik
Pro kontra beli komang. Bukan polemik, dinamika yang menghasilkan pro kontra ya. Betul. Manggala utama Pasikian Bali ini ya. Betul. Ini kan juga ramai sekarang dibahas di masyarakat betul. Bahwa sebelumnya sudah ada sebuah pertemuan gitu ya yang disebut Paruman Agung, kemudian menghasilkan pengurusnya ya. Dan ini MDA tidak mengeluarkan SK, gitu ya kalau. Silakan bisa Beli Komang menguraikan dari pengetahuan Beli Komang, kan gitu ya. Dari kan kita sekarang butuh penjelasan dari Jero Abdi selaku MDA seperti apa sih sebenarnya gitu, secara umum gitu. Baik, pertama kami sekali lagi memohon maaf kepada seluruh masyarakat, terutama kerama desa adat di Bali. Terkait dengan dinamika yang terjadi, gitu ya. Memang seyogianya dari penjelasan tadi yang kami sampaikan, seyogianya ini tidak menjadi sebuah konsumsi publik yang terlalu sangat berbeda, gitu ya, antara pemahaman satu dan pemahaman, sehingga terjadi pro kontra. Karena memang antara apa yang ada, baik itu tersurat di dalam Perda maupun di dalam ADART, dengan kemudian apa yang dinarasikan ya di dalam beberapa konten-konten media sosial, itu berbeda jauh yang seperti tadi. Jadi yang di konten media sosial seolah-olah ini adalah forum pecalang, sehingga ada kemudian yang kontra terhadap itu, bahwa jangan, ini adalah bentuk, ya kalau saya katakan kooptasi gitu ya, jangan, ini nggak perlu lagi pecalang desa adat dia berdiri sendiri. Padahal ya kami juga mendukung itu. Kami tidak mau kemudian seperti narasi itu bahwa pecalang Pasikian Pecalang Bali seolah-olah mengkooptasi pecalang desa adat. Kami melindungi pecalang desa adat. Yang muncul sekarang wacana yang muncul kan itu malah gitu. Sehingga kami di dalam pernyataan resmi kronologi yang kami juga sampaikan sebagai siaran pers beberapa waktu lalu, kami juga tegaskan itu bahwa kami juga setuju ini tidak boleh mengkooptasi pecalang desa adat. Karena sampai sekarang MDA, Majelis Desa Adat, dalam tanda kutip nih, ya mungkin sedikit perumpamaan, kami mati-matian membentengi hak otonom dari desa adat, wewenang desa adat. Itu juga yang membuat kadang kami susah kalau diminta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kewenangan internal desa adat. Itu juga membuat kita susah, Beli Komang. Tetapi tidak apa-apa, karena memang harus, itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi kami berdasarkan Perda 4. Walaupun kemudian banyak yang berpandangan, ada juga yang berpandangan gitu ya, miring terhadap MDA, kenapa tidak mampu menyelesaikan. Ya karena kami tidak punya wewenang untuk masuk. Sehingga ke internal desa adat, apalagi di desa adat itu kan sudah ada mekanisme, ada awig, ada peraram, kami tidak bisa. Karena otonomnya udah kuat. Gitu. Jadi sering juga kami perumpamakan bahwa ketika itu menjadi hak otonom dan wewenang dari desa adat, maka hanya desa adat sendiri yang bisa menyelesaikan. Kecuali desa adat meminta melalui mekanisme wicara. Tetapi ketika memilih mekanisme wicara, harus siap desa adat itu mendapatkan satu bentuk keputusan yang final dan mengikat. Itu ada di dalam Perda. Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali gitu. Jadi kalau tidak diminta oleh desa adat masih berupaya menyelesaikan di internal, kami tidak boleh masuk, Beli Komang. Tidak boleh itu. Siapapun tidak boleh masuk. Jadi begini, Beli Komang. Dinamika yang terjadi kemarin itu, awalnya memang betul kami yang membuat SK panitia. Tetapi di dalam sebuah SK, baik itu SK panitia atau SK apapun, di sana terkandung sebuah nilai-nilai moral bahwa SK itu harus dilaksanakan liter lex sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan, termasuk pertimbangannya pasti adalah Perda 4 tahun 2015 tentang desa adat di Bali, gitu kan. Kemudian ada pertimbangan dari ADART, itu kan yang seperti tadi kami sampaikan bahwa pembentukan pasikian-pasikian atau lembaga itu pasikian itu adalah merupakan hak bagi MDA, itu ya. Jadi pasikian Yowane, pasikian Kerama Istri, pasikian Pecalang itu sama, dia kedudukannya sama, sama-sama dibentuk oleh Majelis Desa Adat, kan gitu. Nah dari sana
proses yang kemarin berjalan itu dari awal sudah memang kami di Paruman itu memang sudah ada hal-hal yang tidak kemudian sesuai dengan itu, gitu ya. Keterlibatan dari Majelis Desa Adat, ini yang paling penting. Keterlibatan Majelis Desa Adat di kabupaten itu ada masukan, ada 2 surat resmi yang masuk ke MDA provinsi bahwa tidak ada pelibatan MDA kabupaten. Ini harus kami tindak lanjuti mau tidak mau gitu. Padahal ini kan menjadi sebenarnya satu kesatuan bahwa MDA itu harus ada di sana. Itu kan harus ikut membentuk itu gitu kan. Nah, pada saat itu kami sudah mengundang para pihak. Berharap agar mau disempurnakan. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kehadiran. Jadi yang kemarin hadir di dalam Paruman Agung, dibuat bungkusan Paruman Agung itu hanya dari kurang lebih 8 kecamatan, berdasarkan absensi yang kami terima. 8 kecamatan. Nah, pada saat itu sebenarnya Bendesa Agung hadir di sana, Bli Komang. Bendesa Agung sudah menyatakan bahwa mohon kepada panitia agar mengajukan. Gitu ya. Jadi tidak memutuskan langsung di sana. Tidak memilih dan memutuskan gitu. Tidak memilih dan memutuskan di sana, tetapi mengajukan kepada MDA provinsi agar memenuhi amanat Perda bahwa itu dibentuk oleh MDA. Jadi prosesnya itu agar di MDA ini kita ada proses lagi untuk mengeluarkan SK, gitu. Tetapi ini yang tidak dilaksanakan. Dan ini waktunya panjang, Komang. 27 September Paruman Agung kami berusaha untuk membangun komunikasi, baik mengundang secara lembaga maupun secara pribadi. Kami berkomunikasi. Itu. Dari tanggal 27 September ada beberapa pertemuan. Kami ada mengundang pihak-pihak yang tidak sepakat, yang menyampaikan ya ada kekeliruan gitu ya. Di tanggal 13 Oktober, tanggal 18 Oktober, tanggal 22 Oktober. Kita belum lagi komunikasi secara personal. Sampai kemarin di 13 Februari, itu kan waktunya panjang sekali. Jadi kami berharap ini mau disempurnakan. Karena pada saat itu kami minta akad ini disempurnakan. Bahkan ada jaminan juga waktu itu dari Bendesa Agung bahwa siapapun yang sudah diputus di Paruman Agung itu yang di tanggal 27 September itu akan diangkat lagi. Jadi bukan kemudian tidak diajak gitu, tidak diangkat lagi. Cuma ini penyempurnaan. Karena kalau ini kemudian di SK-kan yang tanggal 27 September itu risikonya terlalu tinggi, Bli Komang. Risikonya apa? Dari legitimasi dari 57 kecamatan yang ada di Bali hanya hadir kurang lebih 8 kecamatan. Itu yang hadir secara keseluruhan 8 kecamatan itu kan ada ngundang, ada mengirim 2, ada mengirim 3 gitu kan, 3 orang. Yang hadir keseluruhan dalam Paruman Agung itu hanya 33 orang kurang lebih ya. 30 sampai 33 orang kurang lebih itu, dan itu udah termasuk panitia. Ini yang kemudian tanda tanya besar gitu. Sehingga kami mengingatkan bahwa ini perlu disempurnakan. Agar jangan sampai lembaga yang kita ingin kuatkan, lembaga yang kita hormati ini, gitu ya, Pasikian Pecalang ini, baik itu Yohana dan ini kemudian lemah secara fondasi. Itu. Nah, dari sanalah kemudian ada proses-proses komunikasi. Jadi ada yang mengatakan, tolong komunikasikan dulu. Sudah kami komunikasikan. Tetapi apa yang menjadi keinginan untuk menyempurnakan itu sepertinya tidak bersambut. Jadi tetap harus SK kami harus mengkaji itu di internal. Dan dari kajian kami, risikonya terlalu tinggi. Kalau kita serta-merta kemudian mengeluarkan SK, gitu ya. Karena kembali lagi seperti tadi, jangan sampai sudah SK dikeluarkan, ada pihak-pihak yang tidak senang, yang misalnya berkeberatan, itu kemudian itu digugat, ternyata secara hukum kita lemah. Kan ini penting. Jangan sudah ada Pasikian Pecalang Bali digugat, atau kita mau kembali lagi menyempurnakan untuk memperkuat, mundur selangkah tetapi untuk bisa berlari lebih cepat, kan begitu. Karena ini ada merupakan organ internal. Jadi ketika kemudian pembentukan organ internal tidak kuat, tentu yang menjadi
akan menanggung risiko itu adalah majelis desa adat. Karena ADRT-nya ada di majelis desa adat jadi satu. Tidak punya ADRT lain gitu. Karena kan sebagian orang berpikir Pecalang itu Pesikian Pecalang Bali itu punya ADRT lain. Pesikian Pecalang Bali itu organ internal dari MDA. Pecalang Desa Adat adalah organ internal dari Desa Adat. Pesikian Pecalang Bali wewenangnya ada di MDA sesuai tingkatan. Kalau di kecamatan ada di MDA kecamatan, kabupaten provinsi. Kalau ini adanya di Bendesa dan Kelian Desa Adat gitu. Ini sudah jauh berbeda dan ini yang sepertinya masyarakat terutama kerabat desa adat itu bingung karena narasi-narasi yang beredar yang kurang tepat gitu. Kira-kira gitu Bli Komang. Udah dengan penjelasan ini Astungkara mendapatkan penjelasan Astungkara Bli Komang. Lebih lengkap ya. Lebih lengkap. Sambil ngopi dulu. Ya. Wah, ini sudah lama saya kita ngobrol dari tadi ini. Kopi Balinya ini luar biasa. Tentu UMKM Keramu Bali ini. Ya menarik ini dinamika terkait pemilihan pembentukan Prajuru Pesikian Pecalang Bali. Iya. Jadi memang dibutuhkan ya dari kecamatan-kecamatan itu perwakilan ada suara-suara dari kecamatan betul. Dalam pembentukan prajuru ini ya. Betul. Untuk satu adalah tentu representasi keterlibatan MDA secara utuh. Karena di dalam Perda dibentuk oleh MDA. Jadi dibentuk oleh MDA ini tentu MDA secara utuh. Ada MDA provinsi, ada MDA kabupaten, ada MDA kecamatan. Ini adalah MDA yang sering kita sebut sebagai MDA Bali. Kenapa? Karena MDA itu hanya ada di Bali. MDA tidak ada, majelis desa adat itu tidak ada di luar Bali gitu ya. Yang diayomi oleh Perda 4 2019 kan gitu. Karena tidak mungkin Perda Bali mengayomi daerah lain. Itu yang kami sebut sering MDA Bali. Nah, jadi ini harus ada ada peran di sana karena membentuk ya. Nah, setelah itu kemudian yang kedua tujuannya adalah ada referensi tentang tokoh. Kira-kira siapa ini? Tokoh-tokoh yang memiliki satu adalah secara kapasitas, kapabilitas, kan gitu. Dan tentu saja adalah komitmen ya. Bagaimana komitmen beliau untuk memajukan seperti tadi pelayanan dan pengayoman ini. Kira-kira begitu Bli Komang. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjelaskan ya. Astungkara sekali lagi dan biasanya di kolom komentar kan sering Bli Komang ya. Dan saya berusaha Bli Komang. Di podcast sebelumnya juga saya berusaha langsung menjawab. Semoga itu juga bisa memberikan sedikit pencerahan ya, penjelasan pemahaman gitu ya. Jadi terkait pemilihan ini nanti pembentukan prajuru nanti MDA akan melakukan kapan lagi nih? Pesamuhan Pesikian Pecalang Bali ini akan kita laksanakan di awal Maret. Awal Maret. Ya, nanti tentu kami akan segera juga pasti akan ada teman-teman pers juga yang bisa kami libatkan, baik itu untuk mewartakan dan sebagainya gitu sehingga jadi yang hasil Parumanan Agung ini tetap tidak diakui. Kami sempurnakan. Kami sempurnakan ya, karena sekali lagi seperti tadi terlalu berisiko untuk kemudian kami memaksakan diri. Bendesa Agung sebenarnya sudah berkali-kali Bli Komang. Kenapa ingin disempurnakan? Satu, untuk menghindari risiko. Yang kedua, Bendesa Agung sudah sebenarnya di awal kan tidak ada masalah. Jadi ide juga setuju dengan beberapa nama-nama dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi risiko tadi. Nah, terus ada upaya 18, 13, 18, dan 22 Oktober itu untuk kemudian menyampaikan tolong diikuti. Kita akan sempurnakan, bukan kita kemudian menolak atau tidak. Kita sempurnakan agar tidak ada risiko. Karena ini adalah Pasikian, walaupun kedudukannya sama dengan Pasikian Yohane, Pasikian Keramu Istri, tetapi ada sesuatu isu yang akan cukup besar ya, sehingga perlu pondasi yang cukup kuat gitu, lebih betul untuk mengantisipasi gitu Bli Komang. Nah, sehingga proses ini kemudian kita sempurnakan. Jadi tidak ada tolak menolak, tidak ada. Proses komunikasi sudah berjalan. Proses komunikasi sudah berjalan. Jadi kita berharap akan menemukan win-win solution ya. Inggih, patut. Langkah terbaik ya. Supaya tidak ada lagi dinamika seperti ini. Astungkara. Kemudian nanti siapapun yang terpilih sebagai Manggala Utama Pesikian Pecalang Bali ini
bisa diterima oleh semua pihak. Nggih, Astungkar. Harapannya bisa membawa tugas pokok dan fungsi pelayanan dan pengayoman yang lebih baik, gitu ya. Karena seperti tadi kami sampaikan di keperjuruan sebelumnya itu belum maksimal, sehingga ke depan kami harap bisa lebih baik, lebih maksimal, sehingga kemudian bisa melahirkan satu Pasikian Pecalang Bali yang kuat, kokoh kan gitu, dan bermanfaat. Nah, ini yang paling penting. Bermanfaat ya. Keberadaannya harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Tidak gitu. sekedar ini. Betul Beli Komang. yang dibentuk gitu ya. Betul Beli Komang. Kemudian misalnya kalau dari pecalang desa adat ini apakah bisa masuk sebagai prajuru ya? Bisa Beli Komang. Sangat kemudian bisa. Nanti statusnya di pecalang desa adat seperti apa? Nah, ini yang banyak. Tadi pertanyaan bagus Beli Komang, karena begini. Banyak juga yang kami lihat bahwa setelah menjadi prajuru di Pasikian Pecalang Bali, itu ada yang kemudian sudah tidak bisa lagi melaksanakan tugas keperjuruan di desa adat. Nah, kalau di dalam sebuah mekanisme forum itu otomatis sudah tidak bisa lagi, karena forum itu adalah masih dia, kan begitu ya, harus masih menjadi pecalang, artinya tercatat, masih bertugas di desa adat, kan begitu. Sedangkan kita tahu sendiri di desa adat itu kan luar biasa, berbagai jenis yadnya itu melibatkan pecalang, berbagai jenis kegiatan kedinasan melibatkan pecalang, konser melibatkan pecalang, ya kan? Apalagi itu ulang tahun Yohane Seketrune melibatkan pecalang, menikah juga melibatkan pecalang, menikah nganten melibatkan pecalang. Kenten di tempat tiang wenten melaspas sanggah lebuh mengundang pecalang, karena sanggah lebuhnya ada di pinggir jalan agar ada yang mengatur lalu lintas, kan begitu. Jadi kan sangat luar biasa keaktifan dan beban kerja pecalang itu di desa adat, sehingga ketika menjadi perjuru Pasikian Pecalang, jangankan di provinsi, kabupaten saja itu kadang-kadang sudah tidak bisa lagi melaksanakan seperti normal, gitu ya, sehingga kadang-kadang sudah tidak lagi tercatat sebagai pecalang di desa adat, gitu. Nah, kalau di forum, konsep forum itu nggak bisa, ya harus masih aktif gitu, gitu kan, apalagi sekarang di provinsi, sehingga memang seperti yang disampaikan, boleh, tetapi kadang-kadang ya seperti itu. Tapi apakah kemudian harus? Nah, ini kami tidak mengharuskan. Bisa saja ketika misalnya perjuru pecalang desa adat gitu melihat ada tokoh lain yang kira-kira ini bisa membawa satu perubahan, memberikan pelayanan yang lebih kuat, memberikan pengayoman yang lebih kuat, gitu kan, sehingga harapannya pecalang desa adat ini kuat. Ada tempat untuk mengadu ketika terjadi hal-hal yang di luar dari wewenang pecalang dan wewenang desa adat. Ya, seperti contoh tadi di desa adat Besakih gitu ya. Jadi harapannya kalau itu sudah menemukan sosok itu, ya silahkan. Tetapi ada proses kemudian kan gitu ya. Dari bakal calon, Beli Komang, habis itu ke calon, gitu kan, di pesamuan. Nanti kami akan profiling lagi setelah menjadi calon, diajukan di pesamuan Pasikian Pecalang Bali, MDA Provinsi. Setelah itu baru kami profiling, baru kami akan memutuskan, gitu, MDA Provinsi akan memutuskan. Ya, Provinsi. Ya, mudah-mudahan mendapatkan tokoh yang Astungkara, sesuai dengan harapan ya. Astungkara. Artinya sekali lagi tidak mesti harus dari pecalang, siapapun yang berkomitmen, punya kemampuan untuk kapasitas dan kapabilitas, betul. Karena ini berat, Beli Komang, berat. Dia harus punya kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan lobby yang baik, gitu ya. Dan seperti tadi, Pasikian Pecalang Bali itu, apalagi yang di provinsi itu strategi. Kalau sekedar nangkep maling gitu, ya itu tidak perlu keahlian gitu ya. Yang penting punya kekuatan, ya sedikit ini ya sudah. Tetapi ketika merancang satu kebijakan, apalagi seperti tadi ada pergub tentang Sipandu beradat gitu kan, sistem kawanan terpadu basis desa adat, dan pecalang ada di sana sebagai salah satu bagian. Tentu itu harus bisa berpikir secara makro. Policy maker lah kalau bahasa kerennya. Policy gitu. maker ya. Betul. Nah, tapi ada juga masih ada suara-suara di masyarakat, Pak Abdi, bahwa memang penting sekali lagi itu Pasikian Pecalang gitu. Betul. Kan sudah ada di desa adat. Memang bisa Pak disampaikan kalau misalnya tidak ada Pasikian Pecalang ini gitu. Karena masih banyak yang mempertanyakan apa sih, memang penting itu, sekali lagi itu memang penting itu Pasikian Pecalang itu. Penting tidak penting itu kembali lagi, Beli Komang, kalau kami
di MDA, satu kami harus melaksanakan amanat peraturan daerah itu ya, nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Kami harus melaksanakan amanat Perda karena Pasikian Yowana sudah terbentuk, Pasikian Kerabu Istri juga sudah terbentuk. Kemudian yang belum itu adalah Pasikian Pemangku belum semua. Kemudian Pasikian Keramu Rede juga belum semua. Pasikian Peseraman juga belum semua. Nah, penting tidak penting itu kembali lagi kita melihat ke belakang dari kejadian-kejadian yang ada. Pasikian Pecalang Bali ini kembali lagi adalah memberikan pelayanan, memberikan pengayoman. Dua kata ini sangat kuat, Bli Komang. Pelayanan diberikan pada saat apa? Pada saat kapan? Apakah intensitasnya diperlukan sering atau tidak? Ini kan tergantung bagaimana peran dan fungsi pecalang desa adat di masing-masing desa adat ini, gitu kan? Kalau Yowana kegiatannya tidak seperti tadi. Panceyatnya, ulang tahun Yowana, ulang tahun desa, acara kedinasan, semua harus ada pecalang itu, Bli Komang. Bahkan kalau tidak ada, kadang-kadang yadnya itu rasanya kurang lengkap gitu ya. Pecalang hijau, pecalang ditanya gitu. Karena biasanya pecalang itu selalu ada di depan, di perempatan, segala macam kan gitu, Bli Komang. Jadi menurut kami sangat penting karena aktivitasnya padat, sering bersinggungan, bahkan harus bersinggungan dengan instansi lain. Jangan salah, Bli Komang, di dalam Sipandu Beradat itu pecalang itu di tataran desa adat harus bersinergi dengan Babin Kamtibnas, dengan Babinsa, dengan TNI Polri. Sudah sering bersinergi, Bli Komang. Jadi bukan baru-baru ini gitu kan. Nah, gitu kan. Jadi bukan baru-baru ini. Jadi jangan menyaksikan itu sudah sering bersinergi. Tetapi kan selalu harus ada bahwa ini pecalang ini bagaimana kedua siapa yang kalau terjadi sesuatu kan ada pertanyaan begitu. Siapa yang akan melindungi? Seperti kemarin jelas bahwa pendesa adat sebagai yang punya wewenang terkait dengan pecalang desa adat itu pasti memintanya kepada MDA lewat surat resmi. Jadi pendesa adat Besakih Dawang Nike memberikan mengajukan permohonan untuk bagaimana itu mohon perlindungan, pengayoman. Nah, sampai kemarin itu akhirnya selesai yang tadi saya yang sampaikan gitu. Jadi pentingnya di sana. Seperti tadi pengayoman itu atau pelayanan. Nah, pelayanan itu yang seperti acara kumpul seluruh Bali dalam mekanisme seperti gelar agung, kegiatan gelar agung, atau kadang-kadang juga gelar pasukan sering juga. Di sanalah Pasikian Pecalang Bali diajak berkoordinasi dan menyiapkan segala sesuatunya. Itu kan melayani, Bli Komang. Itu jadi nyiapin makannya, bagaimana jangan jero-jero pecalang ini kan datang dari jauh-jauh, dari Jembrane, Karangasem, Buleleng, Tabanan gitu. Nah, kira-kira gitu, Bli Komang. Ya, sekali lagi ini semakin lengkap ya, semakin jelas peran daripada Pasikian Pecalang Bali. Tapi ada juga suara-suara ini, Pak Abdi. Bagi selalu ada suara. Bagi kami begini, Bli Komang. Majelis Desa Adat itu adalah sebuah lembaga yang penting gitu ya. Apapun yang penting itu selalu menjadi perhatian. Jadi kami selama ini juga tidak pernah risau, tidak pernah. Kami anggap ini adalah sebuah gitu ya, bentuk tidak alergi, bentuk kecintaan masyarakat. Betul. Jadi kalau sudah tidak diperhatikan sama sekali, baru kami akan bertanya kenapa. Di situ justru tergugah ya. Ada apa gitu kan? Tapi kalau masih diperhatikan, maksudnya ini kami berterima kasih. Tapi kami mohon maaf, tentu kami tidak bisa membahagiakan semua orang. Kami tidak bisa memastikan setiap orang terpenuhi keinginannya, ekspektasinya. Kan gitu ya. Tapi yakinlah bahwa kami selalu berjalan berdasarkan koridor peraturan yang berlaku gitu ya. Baik itu Perda, Pergub maupun kami memiliki ADRT. Nah, itu yang menjadi komitmen kami. Dan juga jangan dikhawatirkan bahwa di MDA ini banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak mungkin beliau-beliau itu akan mengorbankan gitu ya kredibilitas beliau untuk hal-hal yang menyimpang. Komitmen untuk menjaga desa adat itu adalah komitmen kami yang sudah ditanamkan oleh ide Bendesa Agung dari awal ide memangku jabatan. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran. Tidak ada perlu kekhawatiran. Pecalang Bali ini akan mengganggu keberadaan pecalang desa adat gitu ya. Tidak perlu khawatirkan. Tapi ada juga yang kecurigaan nih, kekhawatiran bahwa nanti
Pasikian Pecalang ini bisa dijadikan sebagai alat kendaraan politik. Nah, ini perlu juga dibahas ini, Pak Abdi, biar clear ini. Ya, jadi begini, Beli Komang. Salah satu yang memang menjadi konsen kami adalah ada sebuah komitmen kami. Kita bukan berarti alergi politik, tetapi tentu kami ini bukan alat politik. Ya. Itu pasti. Okay. Bahkan kemudian ketika sebelumnya, mungkin juga Beli Komang membaca di media, sebelumnya ada juga suara-suara bahwa ada pihak-pihak yang akan menunggangi, gitu kan? Ada tokoh-tokoh politik. Pada saat itu kami langsung mengajukan audiensi kepada Bapak Gubernur. Kami menjelaskan posisi. Itu ada kami rilis juga. Kami menjelaskan posisi kami menjelaskan posisi Pesikian. Nyatanya itu hanya suara-suara di luar ternyata Beli Komang. Ketika kami konfirmasi tidak ada, bahkan Pak Gubernur mengatakan silakan, itu adalah wewenang dari MDA berdasarkan Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali. Silakan itu dilaksanakan. Dan Pak Gubernur waktu itu dengan sangat bijak menyatakan dukungan terhadap proses yang ada. Jadi memang sudah sampai hal seperti itu pun kami klarifikasi gitu Beli Komang. Itu kami tidak perlu keluar-keluar di media, sosial media, tetapi kami langsung berkoordinasi karena ini kan menjadi satu kesatuan dan harus bersatu kalau demi Bali. Siapapun itu, pemerintah, itu kan MDA, siapapun itu yang diberikan wewenang oleh peraturan, undang-undang, itu harus siap untuk melepaskan ego ketika berbicara tentang Bali. Jadi harus bersatu semua. Dan ketika kami melakukan komunikasi, selesai. Ternyata tidak ada itu. Itu hanya suara-suara luar. Beliau komitmen sekali mendukung langkah-langkah dan bahkan beliau menyatakan tidak ada upaya-upaya apapun yang kaitannya dengan seperti tadi ya, menjadi alat politik dan sebagainya. Dan kami buktikan itu. Terus dari upaya dari MDA sendiri bagaimana agar tetap menjaga Pasikian Pecalang Bali dan juga Pecalang ini tidak sampai ditarik ke dalam politik praktis? Ya, kami memiliki Sesana Pecalang yang itu lahir berdasarkan SK di tahun 2024. Nah, sebelumnya memang kami memiliki yang namanya Sabu Etik Beli Komang. Jadi perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat secara umum dan kerabat desa adat bahwa kami pernah melaksanakan proses pengenaan kode etik hingga sampai ada yang diberhentikan dari keperjuruan, gitu ya, di salah satu kabupaten di Bali. Kemudian ada banyak teguran-teguran yang kami berikan, gitu ya, karena memang ada nilai-nilai etika yang harus dijaga, gitu ya. Nah, di Pasikian Pecalang ini juga ada Sesana Pecalang, yang salah satunya memang memastikan itu Beli Komang. Jadi kalau kemudian khusus ini ya, karena itu kan rumah tangga kami, Perjuru Pasikian Pecalang Bali. Tapi kalau dia Pecalang desa adat, nah kami silahkan Jeroben desa sareng kalian desa sadaya berdua wewenang nike. Ini Pasikiannya ya. Kalau Perjuru Pasikian Pecalang Bali, baik itu di provinsi maupun di kabupaten maupun di kecamatan, itu melanggar marwah, melanggar Sesana, silakan, bisa dilaporkan. Pasti kami akan, ya pertama pasti kami akan panggil, kami akan lakukan pembinaan, gitu ya, hingga pada kalau misalnya sudah tidak bisa, gitu ya, ada beberapa istilah tuh kalau di desa adat, gitu ya. Ada istilah murug, ada istilah ini, itu kalau sudah tidak bisa lagi ada ketekannya, gitu kan? Kalau ketekan Bali nika kan wenten untuk nika. Kalau memang sudah tidak bisa, maka kami melakukan pengenaan. Ambil sikap. Ada Sesana Pecalang, karena itu juga demi lembaga. Kita tidak bisa dengan kan? betul independensi. Jadi 1-2 orang itu kami tidak bisa mengorbankan lembaga untuk kepentingan 1-2 orang. Kira-kira begitu. Jadi tegas ini bahwa MDA Bali tidak menyampaikan bahwa Pasikian
pecalang Bali Betul. tidak akan tertarik dalam tidak sampai ditarik dalam politik praktis ya. Tidak akan tertarik. Tidak akan jadi kendaraan politik. Tidak akan, apalagi menjadi kendaraan politik. Ya, ya soal ini kan strategis. Iya, betul. Jadi kan seperti yang di awal ini, pecalang ini berapa strategis. Anggotanya di Bali ini? Sangat strategis. Dari 1.500 desa adat ini kan. Betul, jadi, Bli Komar. tapi dipastikan MDA memastikan bahwa pecalang Bali ini tidak akan tidak akan terlibat dalam politik praktis ya. Dan kendaraan politik. Ya. Tetapi masyarakat, terutama kerabat desa harus membedakan mana yang menjadi alat politik, mana yang menjadi alat untuk perlindungan daerah atau kan gitu ya. Nah, ini penting ini. Bisa jadi negara juga, gitu kan. Mana yang menjadi alat politik, mana yang menjadi alat negara. Ini harus dipahami. Misalnya dalam konteks tertentu, pasukan pecalang itu diharapkan untuk misalnya hadir di dalam menjaga stabilitas atau kepentingan keamanan Provinsi Bali. Nah, itu berbeda. Nah, itu berbeda. Itu memang merupakan bagian kita untuk menjaga Bali, gitu ya. Kalau di desa adat, pecalang desa adat itu kepentingannya menjaga wewidangan desa adat, kasukertan desa adat. Tetapi desa pecalang ini di dalam koordinasi Pesikian Pecalang Bali itu juga memiliki kepentingan nantinya suatu ketika untuk menjaga Bali gitu misalnya. Ya tentu ini adalah pecalang desa adat yang bersama-sama di masing-masing wewidangan. Kemudian itu kalau ke dalam konsep yang sebelumnya kan ada desa Mawacara, ada Bali Mawacara gitu. Nah, di Bali Mawacara itu kita juga punya kepentingan juga untuk menjaga Bali gitu. Dan itu sudah pernah kita lakukan kan Bli Komang waktu gelar agung gitu ya, dan terbukti Bali yang paling aman lah gitu ya, Astungkara gitu. Walaupun ada gerakan-gerakan di dalam tidak sampai hal-hal yang destruktif, ada perusakan dan sebagainya, kira-kira begitu. Oke, menarik sekali nih. Panjang lebar, saya kira sudah lengkap ini penjelasannya. Semoga masyarakat Keramo Desa pecalang mendapat penjelasan yang sudah pas dari Pak Abdi. Saya kira demikian. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.